Selamat pagi anak-anak, jumpa lagi dengan Teacher Lucia. Semoga anak-anak semua sehat dan selalu semangat ya. Kali ini kita akan belajar tema 2, menyayangi tumbuhan, dan subtema 2, manfaat hewan bagi kehidupan manusia, pembelajaran 3 dan 4. Kucing adalah hewan jinak yang dipelihara manusia. Menurut penelitian, ada beberapa manfaat yang dapat diperoleh ketika memelihara kucing. Di antaranya, kucing sebagai teman bermain, dapat menghilangkan stres, dapat mencegah penyakit jantung dan menghalau tikus. Ibu Beni suka kucing, namun tidak memelihara kucing. Kucing-kucing liar sering berkumpul di rumah Beni, sebab Ibu Beni sering memberi makan kucing-kucing yang datang ke rumah. Beni sering memperhatikan tingkah kucing-kucing. Ada kalanya mereka bermain-main dengan tirai yang tertiup angin. Seringnya mereka bertengkar saat makan. Gerakan kucing-kucing itu lucu dan menggemaskan. Gerakan dalam tari selalu menggunakan unsur anggota badan manusia. Gerakan tari berfungsi sebagai media untuk mengkomunikasikan maksud tertentu atau memiliki arti. Kalian bisa menirukan gerakan kucing dalam gerakan tari. Jadi gerakan kucing yang bisa kita tirukan dalam gerakan tari adalah pertama, gerakan kucing mencakar-cakar. Nah, bagaimana anak-anak? Bisa kalian coba praktekkan ya nanti ya. Yang kedua, gerakan ekornya. Yang ketiga, gerakan kucing menangkap tikus. Keempat, gerakan melompat. Dan yang terakhir adalah menggabungkan gerakan mencakar-cakar, gerakan ekor, gerakan menangkap tikus, dan gerakan melompat. Ini adalah gerakan kucing yang bisa kita gunakan untuk gerakan tari. Bukan gerakan kalian mencakar-cakar teman kalian atau mencakar-cakar adik kalian ya, bukan begitu maksudnya. Tapi kita gunakan dalam gerakan tari. Gerakan kucing mencakar-cakar, gerakan tanganmu ke atas dan ke bawah dengan memperlihatkan kuku. 1, 2, 3, 4 ya. Kemudian gerakan ekornya, gerakan pinggul menyamping sambil mengepalkan tangan dan setengah angkat ya. 1, 2, 3, 4. Yang ketiga, gerakan kucing menangkap tikus. Gerakan tanganmu seperti hendak menerkam. 1, 2, 3, 4. Kemudian gerakan melompat. Gerakan kakimu lalu melompat ya. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Harimau adalah salah satu hewan buas. Tempat hidupnya di hutan belantara. Jumlah harimau semakin berkurang, maka harimau termasuk binatang yang dilindungi. Nah, anak-anak, kali ini tugasmu adalah membaca dongeng yang ada pada buku tema 2 kalian, halaman 75, yang berjudul Kisah Petani dan Anak Harimau. Pengarangnya tidak diketahui, namanya disebut anonim. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membaca adalah 1. Lafal, mengucapkan kata dengan tepat. Intonasi suara, kalimat yang diakhiri dengan tanda titik, intonasi suaranya datar.
kalimat yang diakhiri dengan tanda tanya, intonasi suaranya menurun. Dan kalimat yang diakhiri dengan tanda seru, intonasi suara agak naik. Yang ketiga adalah ekspresi. Jadi membaca itu harus dengan ekspresi, jadi membaca dengan penuh perasaan. Yang keempat adalah tanda baca. Jika saat membaca kamu bertemu dengan tanda koma, maka pembaca berhenti sebentar lalu dilanjutkan lagi. Jika saat membaca bertemu dengan tanda titik, maka pembaca berhenti. Kemudian pembaca mulai membaca kalimat berikutnya. Yang kelima adalah suara lantang. Suara lantang maksudnya suara dapat didengar oleh orang lain dengan jelas. Sore hari, Benny memasukkan ayam-ayamnya ke kandang. Ia menemukan beberapa telur di dalam kandang. Ia sedang berpikir bagaimana jika telur itu ia simpan di dalam beberapa tempat. Nah, anak-anak, mari kita bantu Benny menyelesaikan masalahnya. Caranya dengan menyelesaikan soal-soal di bawah itu. Ayam-ayam Benny ada yang bertelur. Hari ini, Benny mengumpulkan telur-telur ayam di kandang. Ia mengumpulkan 20 telur. Gambarlah telur pada kotak yang tersedia. Yang pertama, jika telur itu disimpan pada 5 kotak, berapa isi telur pada masing-masing kotak? Nah, di sini ada 5 kotak ya. Maka ada berisi berapa telur masing-masing kotak. Jika kotak pertama kita isi 1 telur, kotak kedua kita isi 1 telur, kotak ketiga 1 telur, keempat 1 telur, dan kelima 1 telur, jumlahnya 5 telur ya. Padahal jumlah telurnya ada 20 telur. Berarti kita masukkan lagi kotak pertama 1 telur. Jadi jumlahnya semua telurnya ada 6, 7, 8, 9, 10. Nah, jumlahnya 10 telur. Berarti masih kurang 10 telur lagi. Nah, kita taruh lagi telurnya di kotak pertama 1. Jadi jumlah semuanya 11, 12, 13, 14, 15. Jumlahnya masih 15 telur anak-anak, berarti masih kurang 5 telur lagi. Maka kita masukkan 1 telur lagi di kotak pertama, jadi 16, 17, 18, 19, 20. Nah, sudah habis telur-telurnya kita masukkan ke dalam kotak. Maka masing-masing kotak ada berapa telur? Jika telur disimpan pada 5 kotak, maka tiap kotak berisi 4 butir telur. Dapat kita menuliskannya dalam lambang bilangan 5 dikali 4 sama dengan 20. Masih di soal yang sama, di sini Benny menyimpan telurnya dalam 4 kotak. Jika telur ia simpan pada 4 kotak, berapa isi telur pada masing-masing kotak? Nah, ini ada 4 kotak ya. Kita masukkan 1 telur pada kotak pertama. Kotak kedua 1 telur, ketiga 1 telur, dan yang keempat 1 telur. Jadi jumlah telurnya baru 4. Sementara telurnya ada 20. Maka kita masukkan lagi. Tambahkan 1 telur. Jadi 5, 6, 7, 8 telur. Lalu kita tambahkan lagi 9, 10, 11, 12. Masih 12 telur ya. Makanya kita masukkan lagi 1 telur lagi. 13, 14, 15, 16. Nah, kita tambahkan lagi masing-masing kotak 1 telur. 17, 18, 19, 20. Jadi, telur disimpan pada 4 kotak, maka tiap kotak berisi 5 butir telur. Maka kita dapat menuliskan bentuk perkalian dari penyimpanan telur Benny. 5 dikali 4 sama dengan 4 dikali 5. Hasilnya sama-sama 20. Anak-anak,
Di pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar bagaimana caranya kita menyayangi hewan dengan baik. Nah, kali ini teacher akan meminta kalian untuk menyimak sebuah dongeng yang berjudul Anak Gembala dan Serigala. Begini dongengnya. Seorang anak gembala selalu mengembalakan domba milik tuannya di dekat hutan yang gelap dan tidak jauh dari kampungnya. Suatu hari, dia mengembalakan domba di dekat hutan. Dia merasa terhibur dengan memikirkan banyak macam rencana apabila dia melihat serigala. Dia teringat ucapan tuannya, "Apabila kamu melihat serigala datang dan menyerang domba, kamu harus berteriak memanggil bantuan. Orang sekampung akan datang membantumu." Ucap si tuan milik anak gembala itu. Anak gembala itu berpikir bahwa akan terasa lucu apabila dia pura-pura melihat serigala dan berteriak memanggil orang-orang. Anak gembala itu berlari ke arah kampungnya dan berteriak sekeras-kerasnya. Gembala pun mulai berteriak, "Ada serigala, ada serigala, tolong, tolong!" Seperti yang dia duga, orang-orang kampung yang mendengarnya berteriak. Cepat-cepat mereka meninggalkan pekerjaannya. Orang-orang kampung pun berlari ke si anak gembala tersebut. "Di mana serigalanya? Di mana? Apa serigala itu menyukaimu? Di mana serigala itu sekarang?" Gembala itu pun tertawa terbahak-bahak. "Hahaha, kalian semua tertipu. Tidak ada serigala di sini." Orang kampung pun marah. "Oh, rupanya kamu telah menipu kami semua." Bilangnya. Beberapa hari kemudian, anak gembala itu kembali berteriak meminta tolong. "Tolong, tolong, ada serigala, tolong, serigala memakan domba." Kampung pun berlari menghampiri si anak gembala. "Mana serigalanya? Tidak terlihat serigala di sini," teriaknya. Gembala menjawab, "Hahaha, memang tidak ada serigala. Aku iseng saja berteriak minta tolong." Orang kampung pun menjawab, "Hei, keberadaan serigala bukan untuk main-main. Kalau kamu berbohong terus, tidak ada yang percaya lagi padamu." Suatu sore, ketika matahari mulai terbenam, seekor serigala benar-benar datang dan menyambar domba yang digembalakan oleh anak gembala tersebut. Anak gembala pun berteriak, "Serigala, serigala! Tolong, ada serigala! Tolong, tolong!" Kampung pun tak ada lagi yang percaya kepada si anak gembala tersebut. Anak gembala itu pasti bermain-main lagi. Dia tidak akan bisa menipu kita lagi. Serigala itu akhirnya berhasil menerkam dan memakan banyak domba yang digembalakan oleh sang anak gembala tersebut, lalu berlari masuk ke dalam hutan kembali. Nah, anak-anak, apa pesan yang terdapat pada dongeng Anak Gembala dan Serigala? Diskusikan ya bersama orang tuamu. Kalian juga bisa bermain peran dengan adik atau kakak kalian di rumah. Anak-anak, meskipun kalian belajar dari rumah, kalian harus tetap menjaga kesehatan kalian ya. Hewan di sekitar kita memiliki ciri khas masing-masing. Contohnya ciri-ciri hewan adalah kucing. Ciri-cirinya berkaki 4, berbulu, dan bersikap manja pada tuannya. Kemudian contohnya ada yang lain yaitu kelinci. Kelinci ciri-cirinya berkaki 4, jalannya melompat, dan suka makan sayuran. Berikutnya ini coba, ini hewan apa? Ini adalah kanguru. Kanguru adalah binatang yang bergerak dengan cara melompat. Jadi ciri-ciri kanguru itu melompat ya, kemudian mempunyai kantung di bagian depannya. Kanguru adalah binatang yang tinggal di Australia. Kanguru adalah binatang yang sangat penting bagi suku aborigin, yaitu suku asli Australia. Kulit, daging, dan tulang kanguru digunakan oleh
suku aborigin. Berikutnya adalah hewan gajah, ya anak-anak ya. Ciri-ciri hewan gajah adalah mempunyai belalai panjang yang digunakan untuk mengambil makanan dan mempunyai telinga yang lebar. Bukan hanya hewan yang memiliki ciri-ciri, manusia juga memiliki ciri-ciri baik fisik maupun sifatnya. Setiap manusia mempunyai sifat masing-masing. Ada yang baik, ada yang pemarah, manja, penyayang, egois maupun penyabar. Dengan adanya keberagaman tersebut, kita harus saling menghargai, melengkapi, dan memberi masukan. Jika tidak saling menghargai, maka akan mudah terjadi permusuhan yang menimbulkan perpecahan. Demikianlah anak-anak pembelajaran kita kali ini. Teacher berharap anak-anak semua dapat memahami. Semangat terus belajar dari rumah, jaga kesehatan, dan jangan lupa cuci tangan dengan sabun setelah melakukan segala aktivitas. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.